Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 27 Desember 2022, kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan juga hari ketiga dalam oktav Natal. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 2 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Santo Yohanes yang kita rayakan perayaannya hari ini, dirayakan segera sesudah Natal, sesudah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada alasan mendasar yang membuat pesta Rasul Yohanes dirayakan persis sesudah perayaan Natal, masih dalam suasana oktav Natal. Ada dalam bait pembuka dari Injil yang ditulis olehnya, yakni firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes dalam banyak kesempatan selalu menggunakan sebutan lain, yaitu sebagai murid yang dikasihi. Sering orang beranggapan bahwa Yesus mengasihi Yohanes lebih dari murid yang lainnya, padahal tidaklah demikian tentunya. Apa yang membuat Yohanes istimewa adalah bahwa ia menerima dan menanggapi kasih Yesus secara lebih penuh dan dalam daripada yang dilakukan semua muridnya yang lain. Dia adalah satu-satunya murid laki-laki yang hadir di kaki salib, setia ketika orang lain menunjukkan diri mereka tidak setia. Kasih setianya membawanya juga ke kubur kosong lebih cepat daripada Petrus. Kasih setianya memberinya wawasan untuk mengenal arti sebenarnya dari kubur kosong itu sebelum orang lain memahami maknanya, di mana dia melihat dan percaya. Teladannya mendorong kita semua untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, sebagaimana dia telah memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.